Selain fakta kalau Alexander Agung sang penakluk dari Makedonia adalah avatar dari Amit, dan terungkap kalau Mark merupakan orang yang membunuh ayah Layla, kita diperlihatkan dengan adegan yang membingungkan ketika Mark tiba-tiba ditembak mati oleh Arthur Harrow, dan setelah itu dia ada di sebuah tempat yang sangatlah misterius. Tanpa banyak basa-basi, ini dia penjelasan ending dari Moon Knight episode 4. Pertama-tama diputar film jadul dengan nama Tom Buster yang dibintangi oleh Stephen Grant itu sendiri. Tom Buster merupakan pelesetan dari Tomb Raider, sementara logonya mirip dengan logo film Indiana Jones. Bisa saja Mark atau mungkin Stephen suka menonton film tentang pencarian harta karun. Maka dari itu Stephen sangat suka dan sangat ahli dengan mitologi Mesir, sementara Mark berprofesi sebagai pembunuh bayaran pencari harta. Di tempat yang penuh dengan warna putih yang mirip dengan rumah sakit jiwa, di sana ada banyak orang kenalan Stephen dan Mark. Ada Crowley, patung hidup yang sering diajak bicara oleh Stephen Grant, di mana penampilannya makin menyerupai penampilan karakternya di komik. Lalu ada Donna, rekan kerja Stephen di museum, dan bahkan Layla pun ada di situ. Ketika jatuh dari kursi roda, di situ Mark sedang memegang figur dengan wujud Moon Knight, dan dia menyadari tidak ada lagi Stephen di kaca. Kemudian Mark sedang dirawat oleh dokter dengan penampilan yang sangat mirip dengan Arthur Harrow. Di situ bahkan Arthur menyebutkan kalau dia mengenal Stephen Grant. Dalam cerita komik, Mark juga ada di tempat yang mirip rumah sakit jiwa. Di sana dia dirawat oleh seorang bernama Dr. Emmett yang ternyata adalah Amit. Tapi di episode 4 ini bukannya Amit, tapi peran itu dimainkan oleh Arthur Harrow. Lebih aneh lagi, di sini Mark bertemu dengan Stephen, di mana mereka berdua ada di tubuh yang berbeda untuk pertama kalinya. Keduanya sempat melihat ke arah sebuah peti mati lainnya yang sedang digedor-gedor, dan episode ditutup ketika mereka ditemui oleh makhluk berwujud kuda Nil. Bisa dipastikan 99% isi peti mati satunya lagi adalah sang kepribadian ketiga yang selama ini mengambil alih tubuh mereka tanpa disadari oleh Stephen dan Mark. Siapa lagi kalau bukan Jack Lockley. Sementara itu makhluk berwujud kuda Nil ini adalah dewi mitologi Mesir dengan nama Tawaret, yang juga sempat disebutkan di episode pertama. Kalau mau simple, kita tinggal beranggapan kalau semua ini hanya ada di dalam pikiran Mark, karena terlihat Mark tewas dan perlahan-lahan tenggelam. Ini bisa jadi simbol kalau Mark akan perlahan-lahan tenggelam di pikirannya sendiri. Jadi semua ini hanya ada di dalam imajinasi Mark semata, mengingat hampir semua aspek di rumah sakit jiwa ini berhubungan dengan Mark. Entah itu mitologi Mesirnya sampai orang yang pernah ditemui oleh Mark. Meskipun teori ini lemah karena Mark dan Stephen terkejut dan sepertinya mereka belum pernah melihat kuda Nil ini sebelumnya. Atau sebenarnya Mark benar-benar telah tewas dan semua yang ada di ending ini merupakan akhirat atau alam setelah kematian di mitologi Mesir, di mana Mark atau Stephen dihakimi atau diuji apakah layak untuk menyeberang atau tidak. Bisa jadi sang penguji adalah Anubis, dan jika terbukti tidak layak, mungkin hati Mark akan dimakan oleh Amit, seperti yang ada di mitologi Mesirnya. Atau ini merupakan ulah dari kuda Nil yang ditemui Mark dan Stephen. Dia dikenal sebagai Tawaret, dewi kelahiran dan kesuburan dalam mitologi Mesir. Mungkin Mark dan Stephen di sini sedang diuji oleh Tawaret. Apakah dia layak untuk dibangkitkan atau dilahirkan kembali atau tidak? Teori terakhir adalah pelakunya merupakan Honshu itu sendiri. Entah bagaimana caranya, tapi ini juga punya kemungkinan yang sangat kecil. Atau bisa jadi pelakunya adalah Arthur Harrow atau Amit. Jadi teori mana yang kalian lebih percayai? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Plus jika kalian mempunyai teori yang lain yang cukup kredibel, silahkan juga tambahkan di kolom komentar di bawah.